Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan membahas mata kuliah Akuntansi Internasional dengan dosen Bapak Pandapotan Ritonga, SE MSI, dengan tema Akuntansi Komparatif Eropa. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Alivia, Aida Fitria, Siti Ulfa Umairah, Desi Azahra, dan Rusdamayanti Boru Panjaitan. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. IFRS adalah sebuah standar akuntansi yang diterapkan hampir di semua negara di dunia. Standar ini mengatur bagaimana sesuatu itu harus dilakukan ataupun diterapkan. Ada 3 alasan pentingnya perumusan standar akuntansi. Yang pertama adalah, di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah ataupun tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada, jika tidak dipaksa. Yang kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal itu bisa menggambarkan hasil operasi dari posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Laporan keuangan IFRS terdiri dari neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan. Ungkapan yang ada harus mencakup kebijakan akuntansi yang diikuti, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting, kemudian asumsi utama mengenai masa depan dan sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Patokan akuntansi. Yang pertama, kombinasi bisnis, pengakuan goodwill, pengaruh kepemilikan saham atau presentase controlling and significant influence. Yang kedua, translasi dari operasi asing berdasarkan pada konsep mata uang asing fungsional. Yang ketiga, penilaian aset didasarkan pada harga perolehan ataupun harga pasar. Yang keempat, persediaan dinilai pada biaya terendah ataupun nilai keuntungan yang bisa dicapai dengan cara FIFO ataupun average. LIFO tidak diperbolehkan. Yang keempat, pinjaman keuangan, dikapitalisasi dan diamortisasi pinjaman operasional dibebankan pada dasar yang sistematis. Biasanya, membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus. Akuntansi di 4 negara Eropa yang akan kami bahas. Yang pertama, negara Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Masuk ke negara Prancis. Negara Prancis menggunakan dasar aturan akuntansi yaitu Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983, di mana di dalam hukum dan dekret tersebut menggunakan Plan Comptable General atau Kode Akuntansi Nasional yang berisikan tujuan dan laporan akuntansi keuangan. Tujuan dan prinsip laporan akuntansi keuangan terdapat definisi atas aset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan pengeluaran, hingga aturan dalam penilaian dan pengakuan, daftar akun, persyaratan penggunaannya, penyusunannya yang telah distandarisasi oleh pemerintah Prancis. Di negara Prancis sendiri memiliki 5 komite yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi. Yang pertama ada CNC atau Badan Keuangan Nasional, yang kedua ada CRC, Komite Regulasi Nasional, yang ketiga ada AMF atau Otoritas Pasar Keuangan, yang keempat ada OEC, Institut Akuntan Publik, dan yang kelima ada CNCC, Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Masuk ke dalam laporan keuangan yang ada di negara Prancis. Ada 5 laporan keuangan yang harus dilaporkan. Yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan, yang keempat adalah laporan direktur, dan yang kelima adalah laporan auditor. Patokan akuntansi dalam negara Prancis yaitu ada aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan. Lalu penyusutan atau depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak yang biasanya menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Yang ketiga ada persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah. Yang keempat ada biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadi
pada saat terjadinya atau accrual basis. Yang kelima ada aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi dan biaya sewa dibebankan. Yang keenam ada utang untuk kepentingan pasca pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi. Yang ketujuh ada pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban dan dipotong ketika dipembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. Dan yang kedelapan ada goodwill, biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan. Standar akuntansi Jerman bersumber dari The German Commercial Code yang mengharuskan laporan segmen industrial dan geografi. Suatu perusahaan harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi dan laporan manajemen tidak lebih dari 5 bulan setelah tanggal neraca keluar. Bagi perusahaan-perusahaan besar di Jerman, laporan keuangannya mengarah pada ide-ide Inggris dan Amerika. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami oleh negara Inggris. Nah, pada tahun 1998, Menteri Kehakiman harus mengakui standar nasional yang memberikan tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu mengembangkan rekomendasi standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan dan mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional. Bentuk laporan keuangan akuntansi di Jerman, yaitu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan yang terakhir laporan auditor. Pengukuran akuntansi di Jerman. Pengukuran tersebut, bentuk metode pembelian yang diizinkan adalah metode nilai buku dan metode revaluasi. Seperti aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada. Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan. Negara Belanda merupakan negara penganut hukum kode, akan tetapi standar akuntansi berorientasi pada penyajian wajar. Orientasi dalam penyajian kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham, di mana ini mendapat pengaruh dari akuntansi Inggris dan Amerika Serikat. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Masing-masing pelaporan memiliki standar peraturan yang berbeda dengan dibawahi oleh menteri yang berbeda. Akuntansi merupakan bagian dari ekonomi bisnis, sehingga banyak ide-ide ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi. Profesi akuntan merupakan profesi yang sangat dihormati, yang seringkali menjadi seorang akademis. Perannya juga sangat penting dalam penetapan aturan akuntansi internasional. Pada tahun 1970, diberlakukannya Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan dan diperkenalkannya audit wajib. Profesi auditor diatur oleh Institut Akuntan terdaftar Belanda. Adapun regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Adapun isi ketentuannya adalah: yang pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman, misalnya prinsip-prinsip akuntansi yang bisa diterima oleh komunitas bisnis. Dan yang ketiga, dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat. Dan yang terakhir, informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ada dalam negara Belanda terdiri dari 5, yaitu laporan keuangan laporan neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi. Yang pertama ada metode pembelian, merupakan praktik yang umum. Yang kedua ada goodwill, merupakan selisih antara biaya akuisisi dan nilai wajar dari aset dan utang yang diakuisisi. Yang ketiga, fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran akuntansi sangat nyata dalam izin menggunakan nilai lancar untuk aset berwujud. Yang keempat, harga perolehan bersediaan dicatat pada nilai rendah
Yang kelima, aset tidak berwujud memiliki batas usia, tidak melebihi 20 tahun. Inggris. Akuntansi Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal secara pragmatis, merespon terhadap kebutuhan dan praktis bisnis. Penyebaran pemikiran dan praktik akuntansi disebarkan pertama kali ke negara-negara Commonwealth atau negara-negara kelompok persemakmuran. Profesi akuntansi pertama kali dibentuk dan dikembangkan di Inggris, sehingga menjadikan akuntansi Inggris memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi. 5 prinsip dasar yang digunakan Inggris dan banyak diadopsi negara lain. 1. Pendapatan dan beban dihitung dengan dasar akural. 2. Kelompok aset dan kewajiban individu dihitung secara terpisah. 3. Konservatisme atas pengakuan pendapatan, kewajiban, dan kerugian. 4. Prinsip konsistensi. 5. Prinsip keberlangsungan usaha. Pemerintah Inggris menetapkan badan regulasi yang bertujuan untuk membuat standar-standar akuntansi, yaitu 1. Institut Akuntan berizin resmi di Inggris dan Wales. 2. Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia. 3. Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia. 4. Asosiasi Akuntan berizin resmi dan bersertifikat. 5. Institut Akuntan Manajemen berizin resmi. 6. Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Pelaporan keuangan terdapat 7 jenis. Pelaporan keuangan yang diwajibkan bagi setiap perusahaan, terutama perusahaan dengan skala menengah dan besar, yaitu 1. Laporan direksi. 2. Laporan laba rugi dan neraca. 3. Laporan arukas. 4. Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui. 5. Laporan kebijakan akuntansi. 6. Catatan atas referensi dalam laporan keuangan. 7. Laporan audit.